Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum. In ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring wong akeh. Wong akeh sapa sing didakwahi, kowe ngucap masa'altukum min ajr. Masa'altu rajal ingsun kum ing sira kabeh alal ingdari ing atase jasa ingdar cara saiki wong posisi iki bayar alal ingdari ing atase ngekei peringatan. Wa tabdihi lan nyampeno dakwah ingsun ora njaluk min ajrin ing opah-opah wae. Si opah jabatan, si opah dhuwit, kowe aku dakwah ora njaluk opah-opah wae. Bahwa mongko utawi ikilah engdar. Utawa bahwa te maji tu bil engdar wa tablik. Apa saja yang saya lakukan iku lakum manfaat kedue sira kabeh. Ela asalu tegese ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi alal engdar utawa alat ala majitu minal ingkar wa tablighu alaihi ngatasi iki ajron ing opah-opah. In ajri ora ana te opah ingsun ma sawabi tegese ora ana te opah ingsun iku ila Allah kecuali dadi tanggung jawab Allah. Wa halu ta'ala kulli syai'in ngatasi saben-saben perkara iku syahidun iku zat sing nyekseni mutali untuk zat sing bersani. Ya alam ingkang pirsa sapa Allah sidhi ing jujur ingsun ta ing bener ingsun. Kul ngucap sira Muhammad inna rabbi yaqdhifu bil haqq. Inna rabbi sak temen pengiran ingsun yaqdhifu. Iku ndakok sapa rabbi, menanamkan sapa rabbi. Qadhafa niku nak tenggene Quran niku meletakkan sesuatu. Nak pas jenenge qadhafa bil haqq, nak ora pas nggih qadhafa bil batil. Nggih kula terang. Inna rabbi sak temen pengiran ingsun yaqdhifu iku ngletakno sapa rabbi, menanamkan sapa rabbi, ndakok sapa rabbi bil haqqi ing barang hak. Yulkihi tegese numibakno sapa nabi ing barang hak ila ambiyaihi maring boro-boro nabine Allah, nabine Rabbi. Utai Allah iku Allamul ghuyub dat sing banget pirsane barang-barang sing gaib. Ma tegese perkara goba kang gaib apa ma an khalqihi sange makhluk Allah bisa mawati ing dalam boro-boro langit wal ardi lan bumi. Kul ngucap sira Muhammad, sing ngucap ngene ja'a teko al haqqu barang hakku sing sesuai kejadian al-Islamu tegese Islam. Wa ma yubdi'u lan ora tau kawitan, ora tau lahir, ora tau netes. Wae teman maknane anut kula. Wa ma yubdi'u lan ora tau lahir, ora tau netes, ora tau dadi kawitan. Ora tau wujud. Maknane kabeh kok bekitab kok pinter dhewe. Pancen kudu bolak-balik. Karena ayat ini itu ayat favorit saya mulai dulu sampai sekarang. Dan saya teliti sampai sekarang. Apa al-batilu barang sing batil. Barang sing ora ana, barang sing la yuwafiqul haqq. Ail kufru tegese kekafiran. Wa ma yu'idu lan ya ora bakal balik neh apa batil. Jadi kebatilan itu enggak pernah lahir dan enggak pernah kembali. Lam yapqa tegese ora tetep iku lahu kedhe batil, lam yapqa tegese ora tetep lahu kedhe batil apa akharon bekas apa wae. Wong ngucap sira Muhammad indolal tulamun sesat ingsun anil haqqi sanging hak. Fa inna ma andilu mesti sesat ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Ayat ismu dolali, tegese utawi dosane sesat ingsun iku alaiha ing atase nafsi. Niki surat nomor kondang sabar. Ayat iku apalo kok ketemu malaikat. Wis tak jamin swarga. Angger ketemu malaikat iki apal ayat iku swarga. Nek mlebu neraka ya lalar apal. Tak jamin. Karena ketemu malaikat mungkar nakir, malaikat Malik. Nah Ridwan gampang wis ngati neraka wis berarti aman ketemu malaikat Ridwan wis aman. Wa ini tadi itu lan namun untuk pituduh ingsun yu fabima yuhi fabima mongko sebab perkara fi kang paring wahyu ilaya maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun minal Qur'ani sang Qur'an wal hikmatil hakim. Inna usatana wa ta'ala sami'un dat sing midanget sami doa iki dat sing midanget doa atau sami'un dat sing midanget doa ing doa. Nah sampean waca sami'un ya doa, nah sampean latih sami'un sami'ud doa raqibun tur dat sing mirsani. Walau taro ifasi kula nu nyongkone pun gendi surat napa? Fatih. Ayat ini kula terangno ya. Ini ayat kula paling favorit. Kan ada yang terkenal sampean hafal kan ja'al haqqu wa zaqal batil. Barang hak itu datang. Wa zaqalan ilang
Apa al-batilu barang napa? Kalau terangno ya. Hak itu sesuatu yang nyata, yang wujud. Itu hak. Ya, batil itu sesuatu yang tidak apa? Wujud. Memang nggak pernah ada. Rungono niki kula peragakno. Niki kan kula nggawa apa sih? Pulpen. Apa maksudnya? Iya apa jenenge? Jam. Kowe kok ora iki jam. Mas iki. Nah, ini kalau ini satu tambah satu. Dua. Berapa? Biasanya besok kan matematika ya. Yakin dua. 1 tambah 1 4 itu mungkin enggak? Ada. 1 ditambah 1 4 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal enggak pernah. Podo. Ketuhanane Yesus, ketuhanane berhala, ketuhanane wit gede itu pernah ada enggak? Tidak pernah ada. Jadi disebut wa ma yubdi usul batil. Sesuatu yang batil enggak pernah terlahir, dia enggak pernah bermula, memang enggak pernah. Lho nak wonge sing yakin barang batil ono, sing yakin nak Yesus pangeran ono, sing yakin nak Lata Uzza pangeran ono, tapi barangnya Pak Mustafa ganteng ngono ta ora ben? Ono dari mungkin kau. Awake ora ganteng. Dari mungkin ora ganteng. Wong saleh kok dendam. Dan boleh Mustafa iso dendam. Gayane kok saleh dulu. Gayane elek era tiwo. Wis padha elek ya. Tau padha ganteng. Nah ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya hafal ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap ngajar di sarang, di kajian, di Sidogiri tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batil itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan tidak pernah. Begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga nggak pernah. Misalnya negara ini dapat rezeki min Allah, diatur oleh Allah al-mudabbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Ayo gantung no kesejahteraan negara kok bergantung presiden itu tahu ketemu nanti. Obat ya, paham. Wis pokoknya dojo gak ada pengira. Soal milah ya milah sesuai istihad. Sesuai istihad. Sebenarnya orang sesuai order, paham ya, sesuai istihad. Tapi kita tetap yakin Al-Mudabbir Allah, Ar-Razzaq Allah, Al-Fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kalau nanti sampean sing ngaji kula kan yo kathah. Tapi aku yakin Al-Hadi yang memberi hidayat itu Allah. Sehingga saya tidak perlu mau luhur di ngajeni wong ini kabeh sing gerakno. Ya sudah seperti itu. Nah, terus lalu ada orang mengatakan begini, dunia makmur itu nak sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangan ono terus gempa apa? Mulai dari Mang Ghazali nak nyontono luwe elek men. Kowe nak ngeloni wong ayu kowe nak. Terus misalnya wong ayu kok keloni itu ono gempa. Artinya omongan wong ora sing bener, berarti kan kalau omongan bener ngene, ngeloni wong ayu ku enak, saat iku gak ono gempa, saat iku gak merengut, saat iku. Tapi nyatane wong kan mau ngomong ngeloni wong ayu ku enak, padahal syaratnya kowe iso ngeloni enak pas sampai gempa. Kowe iso ngeloni enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong. Dan yang bisa gitu hanya Allah Subhanahu. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu. Lah iya to, cara kowe dadi malaikat sing tukang nyatet rezeki, ora kelakuanem ku guyu. Ndak ada malaikat yang goblok-goblokan kita, kayak malaikat tukang nyatet rezeki mbek ajal. Lah kok orang guyu piye? Misale roken ditulis, misale ben ora tenan. Misale umur saiki. Piro? 40 jen. 50. Berapa bos? 52 itu dong. Masuk 52. Bodoh nih masuk. Berapa ini?
Ora dendam dulu. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Tak balen malah. Mustafa itu mergawe tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsine ibu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyub gak? Bocah kok goblok ngono, ngapain mati? Iya ta, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki, ben iso ngenyek. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Golek rezeki sing kowe ora bakal nganti hari tua. Utawa ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono, sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donya aku akeh ben anakku uripe makmur, ben jelakar tok anak putu. Sementara catetane malaikat kelakuane anak tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok khayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang nggak pernah wujud. Kue nyifati dunia manfaat gua anak putu kan mesti wujud. Dan di sini kebodohan kita. Mulane awal nyifati manusia wa kanal insanu zaluman jahula. Wis akeh dolime, akeh goblok. Zaluman ora dolim biasa banget, dolim jahulan banget. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang nggak pernah nyata. Mulane nak kowe diangen-angen niku sifate angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul donya? Ngumpul rahmate pangeran. Muni ngono. Jadi pangeran yo kena dinyang. Kenapa musmur ngumpul rahmate pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmate pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi. Mergo tapi ada muni untuk hari tua jare malaikat. Sesuk tak kletes kok. Nah kita itu sering begitu, padahal barang batil itu nggak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu nggak pernah. Tapi kue ngayal tua. Nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, nggak apa-apa. Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Mulanya disebut lakot takot to'adinakum bantul wa antum makuntum tas'umun. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan kalau ngaji tentang putih-putih, kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampean sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Nggak ada malaikat keteror. Wah ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut? Wah ini temannya Ki besar, harus kita hormati. Ora iso malaikat kok teror. Tapi nak wong sing tahu sujud itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah itu malaikat mikir tenang. Ketika Allah mengumumkan wa abdi lakiani wa huwa sajid, ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud, wasjud waqtari wakum ma'an sajidin, wasjud robbaka wa'bud robbaka, itu status. Saya ulang. Nah status ini yang cara Allah penting, kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan biha ya ben sujud,
Anak putuku tak didik yo ben sujud. Sampai tak manja masalah finansial yo ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yat'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu enggak penting. Itu lagi mendingin. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Dari pengiran sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mau gawanane laibun. Loh, saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah saya. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk Purbani Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa Rogan kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham gitu. Terus dititipi anak. Terus modelnya yang lolah pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen kejebak untuk kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nak nyifati sujud itu ngendikan begini, sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pengiran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kowe mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kowe kenal Ruhe, kenal Mustafa ora ono gunane, tapi nak sujud iku ono gunane. Sampe ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang dunya saiki. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus duwe-duwe kapitalis tak wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku wis insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nanti ngaji malam piro malam kuwi. Ahad, Senin. Sayyidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia persis Kanjeng Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu wali ini pengiran tenan. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ghulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan iki nak panjen. Ben bar iki kena sujud tenan. Ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini, rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik bisa ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga iki gak ikhlas blas.
Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku isin. Piye-piye tahu sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong niku tahu sujud aku kok kon ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong niku tahu sujud ambek aku. Kok kon aku nglebokno neraka piye tahu sujud ambek aku. Artinya dedame ora kasih, nek ditakoki pengiran ngono ndekne ra siap. Padahal dekne kepengin sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham sih maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi, yang penting yang menang 0 sekian, puas. Kue sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liane itu variasi dulu. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep, sing ora ketangkep itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU Mojopahit ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobanya anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran inadzalika ala wahi. Yes. Kowe ribet tak emdi ora duwe iman. Apa al-mudabbir ar-rusul. Nak maca Asmaul Husna do nangis. Tapi cek iman makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-Razzaq Allah ta manusa. Wes bener iman. Wes yakin. Iya enggak kira jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah itu bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkel itu turu malah. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno. Itu bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Lha wis elek kira. Anu wos. Nabi itu sholat nganti sikile melentok itu neng omahe Aisyah atau omahe Hafsah. Dulu Aisyah jaraki turu ning arep. Wis ora ngarah situ sujud tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes ae, kira Nabi ora wae. Tak baleni malih. Jadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafati kowe ning akhirat. Sing nyafati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kayak ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa tapi dibalik demi apa? Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat. Tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Bos sampean ngandel kula. Lah iku jenenge innamal a'malu binniyat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumangsamu piye? Mane sampai Nabi itu mau Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah Engkau. Iku dungane ning Badar. Ora ning
Repot. Sampai orang kayak sebut masa saya kafir Quraisy. Nah ini saya cerita saja. Lho kula tenan, kula nu sering diamu bojo kula. Nganti sakniki. Gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku ora ndarani ku anakku. Sok ben sing terusno sujudku ya anak-anakku. Aku sok ben mati. Jadi aku delok anake penerus sujudku, penerus rumang sama aku delok anak kayak wong-wong. Sok ben nak tuwong rumah aku. Bangunnya aku PKI langsung. Nah aku wong kapitalistik, delok anak ben aku tuwa sing rumah iku anak. Ben aku nak tuwa sing rumah putu. Iku wong fasik yo mikire ngono. Lah kita gunane apa dadi wong alim nak utek kaya uteke wong fasik. Mestine delok anak iki sing terusno sujud, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim darani Abdul Anbiya mergo dekne iku urip mung cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang sing sukses dadekno kalimah thayyibah fi aqibi ing dalam anak turun. Dadi Ro Ismail playon iki sing terusno tauhidku, Ro Ishak playon. Ora kaya kowe, wae sing terusno pabrik. Sesuk ora anak playon iki sing terusno goblok kuwi. Bareng anak goblok tenan pinter jombe kok persis. Dadi wong yo mikir, dadi kabeh donya rontatane terus sujud. Lan ya Tuhan nafsul mut aina irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah nopo sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampean nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing gharur. Gharur itu banyak nipunya. Itu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya, saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dapat cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi ra ono wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik, misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang nggak mau. Nah aku mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rohin, bocah gue ra gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya akeh. Mergo padha batile ngono. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang solehah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, di duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba. Apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang rata-rata walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihi. Dunya rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mestinya lah jajal misalnya. Wah, nah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk iso tetep duitmu akeh. Dapat perempuan cantik tapi terus gue berkecelakaan. Terus impoten apa ya? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, suwehab, perempuannya mau, nggak sakit, nggak gempa, nggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu nggak kepake, gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek apa ra iso nak manusa. Kan gitu kan lumayan gelem. Kowe tak ajari waras kok ora di rumah. Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai kan yo di duwe akeh ya terus yo. Wedokane ya gelem pas sampe kelon ra ono gempa, sehat. Sing wedok ya pas sapian, apa nek? Gak ono anak rangis, gak ono tetep ceblok. Misalnya pekelon tetep ceblok ya rasido gitu. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba,
Misalnya kowe di bojo ayu pe kelon terus diceritani Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam? Wah, ora gitu. Kalau sering dimarani ngomong sing pesimis. Kok jare Jawa pe tenggelam. Lah kok jadi Jawa? Mana-mana. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Ora tenggelam yo tetep mati, mana-mana wae. Ora ditauhid takok. Tak iman nona, tak syahadat nona, takok. Memangnya arah tenggelam terus kowe gak mati. Rungono ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di dua akal itu kepenak. Nak ono oksigen, nak dunia gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu akeh di Jakarta, terus Indonesia chaos, apa ibu? Kerusuhan kayak kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong gitu aja. Uang banyak, terus ya keadaan apa? Aman, siap gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu sing iso Allah, dok alhamdulillah. Jadi eleng-eleng ya, jadi kalau suwun sangat tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku, kowe di kuping sing mbok krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Ailahum ma'allah, pada Tuhan yang berperan. Aman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak, terus bumi dijupuk oleh pangeran. Fa idza hiya tamu, terus bumi mengalami likuifaksi kaya ning gone iki. Sulawesi mau apa? Dan Allah mengingatkan terus. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifat Allah wal ardi dzatis sadq. Bumi itu potensinya memang pecah. Zatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab zat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sadq. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayyak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Potensi bumi memang melumet. Tamur maknanya melumet. Cuma Allah nyontokno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Itu pilpres. Coba, jadi Allah ingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, dong. Allah ingatkan, ayyak sifat bikumul ardo fa idza hiya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ambek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji. Iso tangi, matur nuwun cek iso tangi. Iso ibojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Tak nganti ngamuk tangga sepundi Gusti. Itu kudu syukur. Nak bojomu njaluk duit ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine koyo apa nak njaluk? Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tangga isin koyo apa? Jadi mestinya bojomu ngamuk, pinter terus no. Lho kok iso pinter Mas? Lah iya, ngamuk tepat sasaran. Jan omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno. Iku bener ngamukmu. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Paham rungokno tenang. Jadi datun itu cara bahasa Arab, dzatis sad ibumi iku potensine memang. Terus tamur iso melumer, memang wis didesain gitu. Coba bahwa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat Al-Baqarah, amin tuman fis sama ayyak sifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Dielengno terus. Air